Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, kita doakan semoga kita semua ya menjadi orang kaya baru di tahun 2023 ini, dan kita bisa membeli apa yang kita harapkan. Intinya perekonomian teman-teman semua bisa tercover semua gitu di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, untuk secangkir kopi kita libur dulu ya. Tapi tetap semangat walaupun nggak ada secangkir kopi. Teman-teman tetap harus semangat menghadapi kenyataan yang ada. Full senyum masih ya, kurang lebih seperti itu. Kita pantau rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, untuk Bitcoin masih cenderung belum ada perubahan terlalu signifikan ya. Ya, pergerakannya di area-area itu sama saja dengan altcoinnya. Bergerakannya masih stay di area-area itu. Shiba juga masih stay di kepala 11 10 11 10 11 10 ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk Dogecoin juga mengalami koreksi yang cukup lumayan ya, karena memang ada isu miring tentang Dogecoin. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin ada yang salah, ada yang benar ya. Persepsi orang kan beda-beda. Nah, jadi di sini saya hanya menyampaikan persepsi saya. Semoga saja ya ini bisa menjadi titik apa ya, perdebatan yang cukup sehat gitu. Oke, kita akan membahas perihal launch. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk harga launch sendiri ya masih berada di area kepala 12 dengan 30 di belakang koma, alias kepala 1, sekian rupiah lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya, memang belum ada tonjolan untuk launch ini, untuk kenaikan launch yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Belum ada tanda-tanda launch mau naik lebih tinggi lagi. Cuman di sini yang perlu kita ketahui, karena di sini dengan rumor atau berita ini teman-teman terjadi dua kubu yang berpikir positif dan kubu yang mungkin mereka bisa dikatakan kurang senang gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman timbullah pro kontra ya antara pendukung dan yang mungkin tidak mendukung. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi di sini Terapod membakar hampir 100 miliar, bukan 100 miliar, 100 juta ya. Terapod membakar hampir 100 juta Tera klasik untuk launch bour pertamanya. Nah, Terapod ini diluncurkan di awal kuartal kedua, teman-teman ya, bisa dikatakan umurnya masih seumur jagung. Tapi dari segi pembakaran hampir mendekati ke 100 juta ya. Kalian tahu lah ya, kita flashback dulu sebentar ke belakang. Terapod ini ya yang mengembangkan adalah Teravita. Ya, Teravita di mana Teravita dan Terapod ini pernah bilang teman-teman ya, dia berantusias ingin mengurangi supply sebesar 5 triliun token koin Luna klasik ya. Intinya seperti itu. Dia ingin mengurangi supply launch agar bisa supply-nya menipis dan demandnya meningkat, harganya jadi naik. Intinya tujuannya seperti itu. Oke, tujuannya bagus. Cuma di sini timbul dua persepsi antara orang yang mengatakan bahwasanya Terapod diciptakan itu hanya untuk mendongkrak token Tera milik dia sendiri, di mana mengandalkan atau memanfaatkan komunitas dari Luna Classic. Ya, makanya dia memberi embel-embel untuk membakar launch. Nah, ada yang seperti itu. Cuman ada yang berpikir positif juga. Oke, dengan baru diluncurkan saja sudah membakar hampir 100 juta koin launch. Apalagi nanti ketika memang roadmap yang ada di dalam Terapod ini semuanya terselesaikan dan tujuannya bisa terrealisasi semua, tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak positif. Dan sebenarnya kalau kita ngecas ya, dalam ibarat kata Terapod ini masih seumur jagung kan ya, juga keliru juga gitu maksudnya ya. Kecuali mereka sudah berjalan 2 sampai 6 bulan ya, tapi nggak ada pergerakan. Nah, memang dia memanfaatkan komunitas launch. Oke, tapi di sini baru seumur jagung, baru ya bisa dikatakan 9 harian lah ya, tapi dia sudah membakar launch hampir 100 juta. Nah, jadi latihan pembakaran launch diumumkan tetapi tepat
7 hari setelah Terapod diluncurkan. Nah, setelah seminggu Terapod diluncurkan, dia mengumumkan pembakaran yang terjadi di Luna Classic. Karena gini teman-teman ya, hasil yang didapatkan Terapod dari biaya fee yang transaksi di Terapod lah ya, ini 27%-nya akan digunakan untuk membakar launch. Ya, jadi secara logika, nah, kalau biaya gas fee-nya didapatkan banyak, teman-teman tidak menutup kemungkinan pembakaran launch juga akan meningkat, ya kan? Dari mana pembakaran akan meningkat? Ketika DEX-nya Terapod sepi, kan seperti itu. Tapi ketika DEX-nya Terapod ramai, justru di situ akan berdampak positif dengan coin launch. Kenapa? Karena dari segi pembakaran akan lebih banyak ya, biaya fee yang didapatkan dari DEX tersebut kan banyak gitu ya. Kalau sedikit ya berarti kan pembakaran sedikit. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dikatakan Terapod dan launch ini bisa dikatakan memang saling menguntungkan, di mana Terapod ini memanfaatkan komunitas launch untuk naikin harga Terra. Di satu sisi Terra membayarnya dengan 27% dari pendapatan tersebut akan digunakan membakar launch. Jadi secara tidak langsung ya keduanya sama-sama diuntungkan ya, win-win solution gitu ya. Nah, jadi di sini Terraprop platform DeFi Terra Classic launch yang baru diluncurkan baru-baru ini mengumumkan telah membakar hampir 100 juta token launch dan lebih dari 100.000 Terra Classic. Nah, jadi dia kan akan membakar dua itu ya, stable coinnya sama coin launch. Nah, untuk minggu operasional pertamanya, oleh karena itu luka bakar launch diperkirakan akan terus berlanjut setiap minggu ke depan. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi, per minggunya teman-teman ini akan ada pembakaran launch ya dari Terapod. Nah, menurut tweet resmi pada Jumat malam, tim mengungkapkan bahwa Terapod telah membakar 1079 Terra. Ini adalah token asli Terapod sendiri ya teman-teman, token tata kelola proyek. Nah, di mana di sini sekitar 10,6 juta Terra Classic yang mengejutkan dari pembakaran t-shirt mingguan ya. Nah, di sini selain itu mereka lebih lanjut mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah membakar lebih dari 84 juta token launch. Oke, jadi belum genap 100, hampir mendekati 100 karena di sini hanya 84 juta. Ini kan baru awal-awal ya. Kita lihat teman-teman, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ketika Terapod ini memang mampu berkembang ya, tidak menutup kemungkinan pembakaran launch akan lebih tinggi. Tapi kita tidak boleh terlalu berharap berlebihan teman-teman. Jangan berharap launch ini bakal ke $1 dalam kurun waktu dekat. Enggak ya. Mungkin dalam kurun waktu jangka panjang oke lah bisa ya. Cuman kalau untuk jangka pendek atau waktu dekat setahun 2 tahun ya, kita berpikir secara rasional ke harga Rp1.000 ya. Itu pun sudah syukur alhamdulillah. Enggak usah muluk-muluk ke $1, enggak usah muluk-muluk ke 5.000 ya. Kita ke Rp1.000 aja sudah setang bundar itu ada di depan rumah gitu ya kan, mantap jiwa. Oke, jadi ya syukur-syukur launch ini ke 100 atau 200 rupiah lah ya, minimal ke situ ya sudah cukup lumayan amazing apa yang kita miliki kan, seperti itu. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Nah, inilah ya pembakaran yang terjadi oleh Terapod untuk launch. Semoga saja ya banyak proyek ya, karena Terapod ini akan bisa mengeklaim akan bisa menarik use case ya atau utilitas daripada Luna Classic. Memang kalau kita berbicara teman-teman, saat ini launch itu memang sangat-sangat rendah untuk utilitasnya ya. Jadi dia memang harus mengembangkan utilitasnya itu untuk mampu bersaing di dunia perkriptoan dengan aset-aset lainnya. Oke, mungkin ini perihal launch, semoga sedikit bantu. Salam cuan.